Oke, adik-adik sekalian, kita berjumpa lagi pada pembelajaran kali ini ya. Jadi pembelajaran kita kali ini kita membahas tentang tema 4, subtema 1. Nah, sebelum Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Kemudian mendesain informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik. Selanjutnya mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan penuh percaya diri. Setelah Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran tadi, maka selanjutnya perhatikan video yang akan tayang berikut ini. Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya dalam lingkup ASEAN. Peran Indonesia di bidang politik dan keamanan dalam kerjasama ASEAN, yaitu Indonesia sebagai pelopor berdirinya ASEAN. Indonesia memprakarsai pelaksanaan Jakarta Informal Meeting untuk perdamaian di Kamboja. Peran Indonesia di bidang ekonomi dalam kerjasama ASEAN. Indonesia sepakat mewujudkan kawasan perdagangan bebas ASEAN melalui tarif preferensi efektif bersama. Indonesia masuk menjadi anggota Asia Pacific Economic Cooperation. Selanjutnya, menandatangani kerjasama di bidang energi, jasa, dan hak cipta ASEAN. Peran Indonesia di bidang sosial dan budaya dalam kerjasama ASEAN. Keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga SEA Games, yaitu pada tahun 2011, Indonesia pernah menjadi tuan rumah dalam ajang pesta olahraga semenanjung Asia Tenggara. Selanjutnya, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk negara-negara ASEAN yang dilanda bencana alam atau konflik. Indonesia juga mendukung pembentukan ASEAN Culture Fund untuk membiayai perkembangan budaya dan pendidikan. Mari kita lihat peran Indonesia di bidang teknologi dalam kerjasama ASEAN, yaitu saling ekspor-impor barang elektronik. Selanjutnya, bekerja sama dalam hal kelautan antar negara maritim. Dari tayangan video tadi, adik-adik ya, siapa yang bisa menyimpulkan kira-kira pesan apa yang disampaikan ini? Ya, betul sekali. Pesan yang disampaikan pada pembelajaran ini adalah kerjasama ini bisa terjalin juga karena ada hubungan ekonomi, hubungan politik, kemudian hubungan perdagangan. Nah, barang-barang atau produk yang ada di Indonesia bisa terdapat di luar negeri. Barang yang ada di luar negeri bisa juga kita temui yang ada di Indonesia. Nah, kalau melihat dan mendengarkan produk yang seperti ini, kira-kira ini dimaksud dengan apa ya? Ya, betul sekali. Hubungan ini disebut dengan atau kita kenal dengan globalisasi. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang pembelajaran globalisasi dan manfaatnya. Globalisasi ini tentu memerlukan yang namanya energi. Energi listrik kita gunakan, kita manfaatkan untuk kebutuhan kita. Berikut ini Bapak akan memuat gambar-gambar yang menghasilkan energi listrik. Nah, gambar ini siapa yang tahu? Ya, ini adalah gambar PLTA. PLTA ini ya disebut dengan pembangkit listrik tenaga air. Yang ini PLTU ya. Jadi
pembangkit listrik tenaga uap. Nah, kalau yang ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Selanjutnya yang ini. Nah, yang ini adik-adik adalah pembangkit listrik tenaga diesel. Jadi ini adalah sumber-sumber energi listrik yang dapat menghasilkan listrik dengan kapasitas besar. Jadi pembelajaran kita hari ini tentang globalisasi dan manfaatnya, dan juga peran energi dalam globalisasi. Globalisasi tak lepas dari energi. Semakin maju kehidupan manusia, maka tentu memerlukan energi. Ya, jadi demikian pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan dengan materi globalisasi dan manfaatnya adik-adik bisa memahami tentang manfaat globalisasi dalam kehidupan sehari-hari. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.